Highlight Koran Tribun Timur, edisi Kamis 6 Maret 2025. Beragam informasi terupdate telah kami sajikan dan juga kami muat dalam edisi cetak hari ini. Dan beberapa diantaranya akan kami sampaikan melalui tayangan berikut ini. Untuk halaman utama kita sudah hadir beberapa headline utama. Seperti juga kami tampilkan grafis dari perbandingan Stadion B.J. Habibie dan Gelora Bung Tomo. Untuk lebih lengkapnya dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini Tribuners bagaimana perbandingan dari kedua stadion, di mana yang satu merupakan markas PSM Makassar, kemudian yang satunya juga merupakan markas Persebaya Surabaya. Dan dari perbandingan ini tentunya kami sudah menampilkan informasi seperti untuk Stadion Gelora Bung Tomo sendiri dibuka pada tahun 2010, tepatnya 6 Agustus 2010, kemudian pembangunan pada 1 Januari 2008. Jadi total ada 2 tahun lebih pengerjaan untuk Stadion Gelora Bung Tomo, Tribuners. Adapun anggaran sebanyak 100 miliar rupiah, kapasitas penonton 55.000 orang. Kekuatan lampu 2.400 lux, rumput berstandar FIFA. Kemudian luas parkiran kurang lebih 36.000 meter persegi dan lintasan atletik 400 meter. Sedangkan untuk Stadion B.J. Habibie sendiri anggaran renovasi itu sebesar 113 miliar rupiah. Kemudian daya tampung untuk saat ini single seatnya di angka 8.547. Belum ada jogging track alias tidak dilengkapi jogging track berstandar FIFA Type C, pencahayaan 1.500 lux per tiang, rumput berstandar FIFA Zoysia Martrella. Ciri yakni daun runcing warna hijau pekat, rigiditas rapat, akar kuat dan aman ketika bersentuhan dengan sepatu bola. Nah, tentunya sejalan dengan informasi perbandingan Stadion B.J. Habibie dan Gelora Bung Tomo, ada juga 8.554 tiket PSM versus Persebaya dijual. Karena mengingat tadi yang saya sampaikan bahwa daya tampung untuk di Stadion B.J. Habibie sendiri adalah di angka 8.547. Untuk tiket yang dijualkan sebanyak 8.554. Nah, tiket pertandingan antara PSM Makassar versus Persebaya Surabaya sudah dijual pada Rabu kemarin. Total tiket yang dijual sesuai kapasitas stadion yakni 8.000 lembar. Duel klasik ini rencananya digelar pada Jumat mendatang, maksudnya Jumat hari esok pada tanggal 7 Maret malam. Ribuan supporter PSM Makassar dari berbagai penjuru di Sulsel diperkirakan akan memadati stadion yang baru selesai direnovasi tersebut. Nah, koordinator tiket pertandingan PSM Makassar, Aziz Jarre, mengatakan sebanyak 8.554 tiket dijual. Jumlah tersebut sesuai dengan kapasitas stadion. Disampaikan juga bahwa pria akrab disapa Daeng Jarre ini menuturkan tiket untuk tribun barat sebesar Rp300.000. Tak ada lagi perbedaan harga. Dulu tribun barat dibagi 3, ada VIP utama, VIP utara, dan VIP selatan. Daeng Jarre menyampaikan pembelian tiket hanya dilakukan lewat online, nantinya akan ditukar sebelum masuk ke stadion. Pihaknya pun telah menyiapkan tempat dekat dari stadion untuk penukaran tiketnya. Nah, menjamu Persebaya merupakan laga perdana PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie pasca direnovasi atau direvitalisasi. PSM Makassar satu setengah tahun ya terpaksa menjadi tim musafir selama perbaikan. Tim Juku Eja pastinya akan mati-matian meraih 3 poin di hadapan pendukung sendiri. Sekarang di peringkat 6 dengan 39 poin, sementara Persebaya Surabaya di urutan 3 dengan 44 poin. Lanjut lagi, masih di halaman utama kita ada informasi mengenai semangat Al-Markas dalam menyambut bulan Ramadan. Total ada 1.500 porsi makanan untuk berbuka setiap harinya Tribuners, ya, di mana panitia Amalia Ramadan Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar menghadirkan sejumlah program spesial Ramadan 2025. Dalam tayangan ini kami sempat berbincang dengan Farouk Mbeta selaku Ketua Panitia Amaliyah Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.
Di samping itu ada juga informasi mengenai CEO Tribun News yang terpilih menjadi anggota Dewan Pers, di mana CEO Tribun Network Dahlan Dahi terpilih menjadi anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Dahlan Dahi terpilih menjadi anggota Dewan Pers, mewakili pimpinan perusahaan pers bersama Totok Suryanto dan Yogi Hadi Iswanto. Di mana Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers telah memilih 9 anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Berita acara penyerahan laporan kerja BPPA itu disampaikan kepada Dewan Pers di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Selasa 4 Februari 2025 Tribuners. Di mana berita acara diserahkan Ketua BBPA Bambang Santoso dan diterima Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Nah, penyerahan berita acara terpilihnya 9 anggota Dewan Pers tersebut turut disaksikan langsung beberapa anggota Dewan Pers, diantaranya Totok Suryanto, Asep Setiawan, kemudian Sabto Anggoro, dan Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Darmajaya yang mengikuti secara daring. Sementara anggota BPPA lainnya juga hadir baik secara langsung maupun daring. Nah, pada hari yang sama Dewan Pers melakukan sidang pleno yang dipimpin Ninik Rahayu. Ninik Rahayu atas nama Dewan Pers menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPPA yang telah bekerja dengan baik. Dan sebagai informasi, BPPA mulai menjalankan tugas sejak Agustus 2024. Sebelum memilih 9 anggota Dewan Pers, pada 19 Februari 2025, BPPA menyeleksi para pelamar menjadi 18 calon yang mewakili 3 unsur, yakni wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Masing-masing unsur diwakili 6 calon. Dari 18 calon tersebut kemudian terpilih 9 anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Dari unsur wartawan ada nama Abdul Manan, Maha Eka Swasta, dan Muhammad Jasuli. Sedangkan dari unsur pimpinan pers, yakni ada Dahlan Dahi, Totok Suryanto, dan Yogi Hadi Iswanto. Dan selanjutnya 9 nama anggota Dewan Pers periode 2025-2028 akan diajukan ke Sekretariat Negara untuk ditetapkan dalam surat keputusan Presiden. Serah terima jabatan anggota Dewan Pers akan dilakukan pada pertengahan Mei 2025. Masih di halaman utama kita, ada reminder dan juga lengkap dengan jadwal Imsakiyah Ramadan 1446 Hijriah Tribuners, di mana hari Kamis hari ini nantinya Asar pukul 15.18, Maghrib 18.22, dan Isya di pukul 19.31. Ada juga reminder untuk kita mengenai bagaimana untuk merawat kemabruran puasa edisi ke-6 disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA selaku Menteri Agama kita saat ini, bahwa menjauhi ujaran kebencian atau hate speech. Salah satu yang perlu dicermati jika hendak merawat kemabruran puasa ialah bagaimana menghindari ujaran kebencian atau hate speech. Dalam kamus disebutkan speech that attacks a person or group on the basis of race, religion, gender, or sexual orientation, atau ungkapan yang menyerang seseorang, ya, menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Bahwa hate speech bisa terjadi dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk statement, tulisan, karikatur, dan berbagai isyarat lain yang memopongkan semangat kebencian dan antisipasi kepada kelompok tertentu. Yang paling sensitif adalah religious hate speech, yaitu ungkapan kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya. Sehingga sebuah tindakan dapat disebut RHS jika tindakan tersebut memenuhi syarat dan unsur RHS. Intinya yang paling disampaikan adalah untuk tidak melakukan upaya hate speech, baik itu ranahnya kepada personal ataupun juga untuk grup tertentu, ya. Ada juga informasi cinta bersaudara, masih dengan edisi Ramadan dengan Cinta di edisi ke-6 juga. Disampaikan oleh Imam Besar Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf, yakni Muammar Bakri. Seorang datang kepada Rasulullah
dalam keadaan lapar. Lalu beliau mengirim utusan ke para istri beliau. Para istri Rasulullah menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Rasulullah bersabda, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Kemudian salah seorang kaum Ansar berseru, saya. Lalu orang Ansar ini membawa orang tersebut ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah. Istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Orang Ansar itu berkata, siapkanlah makananmu itu, nyalakanlah lampu dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam. Kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Dia lalu bangkit seakan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Kedua suami istri ini memperlihatkan seakan-akan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya sang suami datang menghadap Rasulullah. Beliau bersabda, malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Dan kemudian Allah menurunkan ayat yang berbunyi, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam hal ini kita juga diingatkan untuk berbagi, mungkin walaupun kita dalam kondisi yang juga lagi butuh-butuhnya begitu Tribuners. Dan yang terakhir dari halaman utama kita adalah dikatakan bahwa Ketua 1 IK BKPRMI Sulsel besar kemungkinan memang dipengaruhi oleh pemangkasan anggaran itu. Karena ada pemangkasan anggaran, banyak proyek tidak jalan. Warga juga memilih menyimpan uang untuk jaga-jaga, atau memang tidak ada uang untuk celengan karena tidak ada kegiatan atau karena penghasilan menurun. Ini disampaikan karena adanya fenomena atau fakta yang terjadi, rata isi kotak amal masjid di Kota Makassar turun 50%. Dan isi kotak amal tak cukup untuk bayar penceramah. Untuk itu hadir juga beberapa opini atau statement yang disampaikan dalam hal ini untuk memberikan kita informasi lebih lanjut. Dari halaman utama kita beralih lagi ke halaman berikutnya Tribuners, yang penting untuk kita bahas juga ada di halaman 6, yakni rubrik Makassar. Ada informasi mengenai PDAM Makassar setor dividen 11,6 miliar rupiah. Kemudian ada Unhas luncurkan edisi revisi buku Amiruddin Nahkoda dari Timur. Kemudian ada juga Mira Hayati melahirkan lebih cepat dari jadwal. Nah, informasi mengenai PDAM Makassar yang setor dividen 11,6 miliar rupiah, di mana total dividen yang disetorkan sebesar 11 miliar rupiah, 674.694.080 miliar rupiah. Kemudian PDAM juga membukukan dana cadangan sebesar 2 miliar rupiah pada tahun tersebut. Nah, PDAM yang paling berkontribusi untuk pendapatan daerah nih Tribuners. Meski sempat mengalami hantaman El Nino pada 2023 lalu, namun PDAM bisa menyetor dividen untuk menambah pendapatan daerah. Direktur Utama PDAM Makassar, Ben Iskandar menyampaikan, PDAM terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meski di tengah keterbatasan air baku yang terkadang bermasalah. Di tengah keterbatasan itu, PDAM kata Beni terus memaksimalkan potensi yang masih ada, yakni meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi pada instalasi pengolahan air yang masih bisa memproduksi air untuk dialirkan ke pelanggan. Jadi ini merupakan kinerja yang diupayakan oleh pihak PDAM sehingga bisa menyetorkan atau juga berkontribusi paling banyak untuk pendapatan daerah Kota Makassar. Ada juga Unhas yang meluncurkan edisi revisi buku Amiruddin Nahkoda dari Timur Tribuners, di mana buku Amiruddin Nahkoda dari Timur diterbitkan lagi. Buku yang mengulas Gubernur Sulsel 19 Januari 1983 hingga 1993 dan Rektor Universitas Hasanuddin periode 1973 hingga 1982. Ahmad Amiruddin diluncurkan di Unhas Hotel dan Convention Kampus Tamalan Rea Makassar pada 7 Maret.
Kisah gubernur keempat Sulsel dan rektor keenam Unhas itu memang tak lekang ditutur. Gaya kepemimpinan dan pemikiran Ahmad Amiruddin selalu diungkap dalam arena pembahasan tentang Sulsel dan Unhas. Kemudian dalam isi buku ini bab 1 di buku Nahkoda dari Timur yang akan diluncurkan berisi edisi revisi. Ya, buku edisi pertama utuh di bab 2 dan 3 dan 4, bab 5 berisi catatan testimoni seluruh mantan rektor Unhas kecuali Hasan Walinono. Juga testimoni seluruh mantan ketua Dewan Mahasiswa Unhas dari Syafri Gurici hingga Taslim Ta'arifin. Edisi revisi juga berisi testimoni 2 mantan menteri tentang Ahmad Amiruddin, yakni Abdul Latif dan Sarwono Kusumatmaja. Kedua menteri ini diundang khusus ke Sulsel oleh Ahmad Amiruddin untuk melihat peluang investasi. Abdul Latif menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia ke-18 pada 17 Maret 1993 hingga 4 Maret 1998. Kemudian Sarwono Kusumatmaja adalah Menteri Negeri Lingkungan Hidup Indonesia kedua pada tahun 1993 hingga 1998. Yang agak kontroversial pendapat Profesor Andi Zainal Abidin Farid yang mengatakan kalau mau beritahu sesuatu ke Amiruddin jangan di depan orang banyak, tapi harus 4 mata, ujar Dahlan Abu Bakar. Nah, untuk selengkapnya Tribuners bisa baca di tribuntimur.com mengenai adanya revisi buku Ahmad Amiruddin dengan judul Nahkoda dari Timur. Dan yang terakhir dari halaman Makassar ini adalah Mira Hayati yang melahirkan lebih cepat dari jadwalnya. Ya, terdakwa skincare Polhaya Mira Hayati melahirkan pasca sidang dakwaan yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar Selasa kemarin kembali ditunda. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Mira Hayati, Ida Hamidah, saat dikonfirmasi wartawan. Kata Ida, melahirkan bayi laki-laki yang dikandungnya melalui operasi sesar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan dikatakan oleh kuasa hukumnya, kondisi tidak stabil karena stres menghadapi proses hukum, sehingga tensinya terus naik. Demi keselamatan, dokter memutuskan untuk melakukan tindakan operasi meskipun belum waktunya. Saat ini Mira Hayati masih dalam masa pemulihan pasca operasi, dan Ida berharap kondisi kliennya segera membaik agar bisa menghadiri sidang berikutnya. Dari halaman 6 kita beranjak ke halaman terakhir yang akan kita bahas, yakni halaman 8 Tribuners. Untuk halaman 8 sendiri ada rubrik gebrakan sang pemimpin untuk di tahun 2025, di mana kita ketahui bahwa baru saja para pejabat daerah di seluruh Indonesia melaksanakan tugas perdananya setelah melakukan atau juga setelah dilantik dan juga melakukan retreat di Magelang. Nah, ada informasi mengenai KPU yang butuh 11,5 miliar rupiah. Palopo hanya punya 5 miliar rupiah. Untuk Bawaslu sendiri telah ajukan sebesar 4 miliar rupiah untuk pengawasan. Nah, untuk Ketua KPU Sulsel, yakni Hasbullah, masih ada sisa anggaran dari anggaran sebelumnya, masih ada 2,4 miliar rupiah. Makanya dikurang itu sebenarnya tinggal 9,1 miliar sekian. Nah, di mana pemerintah Kota Palopo hingga saat ini masih pusing memikirkan anggaran PSU yang rencananya digelar pada Mei 2025 mendatang. Sisa uang yang ada di kas KPU Palopo saat ini hanya 5 miliar rupiah. Sementara KPU Sulsel mengajukan anggaran sebesar 11,5 miliar rupiah untuk pelaksanaan seluruh tahapan PSU Palopo. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Pemkot Palopo berencana menggunakan anggaran dari pos tak terduga hingga kemarin nilainya belum diketahui. Nah, dari 11,5 miliar rupiah, kata Hasbullah, KPU Palopo masih memiliki sisa pagu anggaran dari hasil Pilkada 2024 lalu. Adapun kata Hasbullah, Pemda Palopo menerima usulan dari KPU mengenai anggaran tersebut. Dan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo 2025 akan menggunakan logistik baru. Ada juga Bupati Nrekang yang mengatakan bahwa Bu Wagub kami mohon bantuan. Di mana Bupati Nrekang Yusuf Ritanga secara belak-belakan meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Sulsel. Saat ini keuangan Pemkab Nrekang sedang dalam keadaan defisit.
Utang Pemkat Nrekang sendiri meliputi utang belanja 141 miliar rupiah. Kemudian utang dana pemulihan ekonomi nasional outstanding Oktober 2024 sekitar 320 miliar rupiah. Karena kondisi yang mengap-mengap itulah, Yusuf Ritanga memanfaatkan kesempatan saat bertemu Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi untuk meminta bantuan. Ia juga meminta bantuan kepada para anggota DPRD dan ASN agar dapat membantunya dalam menjalankan tugas sebagai Bupati Nrekang masa jabatan 2025-2030. Ada juga Putri Daka masih di Jakarta, PDIP belum konsolidasi jelang PSU. Mesin politik partai pengusung pasangan Putri Daka Haidir Basir pada Pilwali Palopo kembali dipanaskan jelang pemungutan suara ulang akhir Mei mendatang. Namun masuknya bulan suci Ramadan menjadi salah satu kendala konsolidasi tiga partai pengusung yakni PDIP, PAN, dan P3 untuk merapikan kekuatan. Alfri mengaku semakin mendekati jadwal PSU, PDIP kini masih mengatur strategi agar konsolidasi tetap berjalan efektif. Pasalnya, salah satu kandidat Putri Daka masih berada di Jakarta. Meski harus menghadapi tantangan konsolidasi di bulan Ramadan, PDIP tetap optimistis menghadapi PSU. Alfri menyebut struktur partai dan tim pemenangan juga terus dikonsolidasikan, meskipun aktivitas di lapangan tidak seagresif sebelum Ramadan. Ya, dan yang terakhir adalah headline Bupati Goa mulai sisir warga miskin ekstrim, di mana ada beberapa titik yang dikunjungi seperti di Desa Palangga, Kecamatan Palangga, dan Desa Bone, Kecamatan Bajeng. Sementara Dharma Wangsa mengunjungi Desa Julobori, Kecamatan Palangga, 2 lokasi, dan Desa Bone, Kecamatan Bajeng. Nah, ia menyebut bahwa penuntasan angka kemiskinan ekstrim ini masuk dalam program 100 hari kerja Hati Damai. Hal tersebut dijabarkan melalui program Goa Bersama, yakni Goa bersih, cerdas, sejahtera, sehat, dan aman. Informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini Tribuners. Terima kasih Tribuners sudah senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun setiap harinya. Dan tentunya untuk berlangganan Anda bisa langsung menghubungi di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami melalui hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Untuk itu saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.